Baik, halo apa kabar semuanya? Pada video ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara melakukan literatur review atau membuat bahan untuk menulis literatur review dengan menggunakan software Atlas TI. Oke, langsung saja saya nyalakan Atlas TI-nya. Oke, seperti ini tampilannya. Saya klik Create New Project. Nah, kita beri nama sesuai bisa kita beri nama sesuai dengan topik yang akan kita analisis. Topik saya yaitu the effects of storytelling on students speaking skill. Lalu klik create. Nah, maka Atlas TI akan membuat folder untuk menyimpan dokumen-dokumen atau referensi-referensi yang nantinya akan kita analisa dalam Atlas TI ini. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu saya akan pilih Add Document, kemudian pilih Add Files. Nah, saya arahkan ke folder di mana saya menyimpan artikel-artikel yang akan saya analisis. Nah, sudah saya siapkan 5 artikel. Saya seleksi semua. Saya klik Open. Nah, nantinya 5 artikel tersebut akan dimasukkan ke dalam Atlas TI. Nah, artikel tadi bisa kita lihat di bagian Explore ini. Bagian dokumen, kita bisa klik satu persatu untuk membukanya agar kelihatan semua. Artikel ketiga, artikel keempat, artikel kelima. Nah, sudah terbuka semua. Dan alangkah baiknya tiap artikel ini kita ubah namanya sesuai dengan penulisnya. Bagaimana caranya? Kita bisa klik dokumennya di sini, lalu kita klik kanan, kemudian rename. Nah, di sini dokumen yang pertama penulisnya adalah Salsya, Mahpul, dan Devianti. Kemudian tahun terbitnya tahun 2020. Salsya, Mahpul, dan Devianti. Kita klik kanan, rename. Salsya, Mahpud, dan Devianti. Tahun 2020. Lalu klik rename. Salah namanya. Mahpul, Mahpud. Tahun-tahun politik. Kemudian yang kedua siapa penulisnya? Rizky dan Suharmoko tahun 2019. Moko. Kemudian yang ketiga Ardianti tahun 2019. Kemudian yang keempat Hidayati tahun 2019. Dan yang kelima Puteria dengan Cakim 2022. Oke, sudah saya rename semuanya, 5 artikelnya. Kemudian sebelumnya perlu diketahui ada 7 poin yang dapat kita analisis dalam membuat literatur review, yaitu seperti yang tertulis di catatan ini, ada historical background, ada current context, kemudian ada teori, model atau framework, kemudian ada research gap, kemudian ada research question, ada methods, dan ada finding. Nah, jadi saya anggap teman-teman sudah paham apa maksud dari ketujuh poin ini. Nah,
Oke, saya akan mulai mencari kalimat-kalimat atau bagian-bagian eh, dalam artikel ini yang cocok untuk diklasifikasikan ke dalam 7 poin tadi. 7 poin ini. Oke, saya akan baca terlebih dahulu, mulai dari abstraknya. The objective of this research is to find out. Oke, saya sudah menemukan satu. Saya sudah menemukan satu, lalu tinggal kita blok saja. Blok dari sini sampai kira-kira sampai mana ya? Kira-kira sampai sini. Kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih open coding. Nah, bagian tersebut itu cocok di poin methods. Nah, oke, kita sudah masukkan bagian methods. Lalu kemudian kita akan saya baca lagi. Nah, sudah saya temukan lagi. Saya blok. Kemudian saya klik kanan lalu pilih open coding. Nah, bagian tersebut cocok dimasukkan ke poin historical background. Nah, kemudian saya baca lagi. Jadi pada dasarnya proses pembuatan literature review itu memang merupakan pembacaan secara mendalam terhadap artikel-artikel atau paper yang yang sejalan dengan topik yang akan kita bahas dalam penelitian kita. Jadi mau nggak mau kita harus baca secara detail. Nah, saya cukup baca secara singkat saja, tidak apa-apa karena saya fokus ke langkah-langkahnya. Nah, saya sudah temukan lagi, saya blok, saya klik kanan, open coding. Nah, bagian tersebut cocok masuk ke poin research gap. Oke, lihat. Nah, baca lagi. Nah, bagian ini, bagian methods. Nah, ini cocok masuk ke poin methods. Nah, karena bagian ini sama dengan bagian yang sebelumnya, yaitu bagian methods. Jadi kita hanya perlu menggunakan list coding. Kita blok, kita klik kanan, lalu kita pilih list coding ya. Tidak perlu lagi menggunakan open coding. Fungsinya apa? Jadi fungsi list coding itu untuk memperlihatkan coding-coding yang sudah pernah kita buat. Nah, ini sudah ada historical background, methods, kemudian research gap. Nah, ketiga ini sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, untuk bagian ini cocok masuk ke poin methods. Kita klik OK. Nah, lalu otomatis akan masuk ke coding methods, coding yang sebelumnya pernah kita buat. Kita baca lagi. Oke, kita temukan lagi satu bagian. Kali ini masuk ke poin finding. Oke, lanjut. Oke, ini kita temukan lagi. Kali ini sama, termasuk ke cocok masuk ke poin finding. Kita gunakan list coding. Kita checklist finding. Oke. Oke, untuk dokumen yang pertama sepertinya sudah cukup.
Oke, saya akan lanjut ke dokumen yang kedua. Nah, prosesnya sama seperti yang dilakukan pada dokumen yang pertama tadi. Jadi saya akan mencari kalimat-kalimat atau bagian-bagian dalam artikelnya, bagian artikel yang sekiranya cocok untuk diklasifikasikan eh, dalam ketujuh poin tadi. Saya temukan di sini. Nah, kita buat coding karena karena sebelumnya belum ada poinnya, kita buat current context. Oke. Nah, kita temukan lagi. Kali ini dapat dimasukkan ke research question. Oke, kita baca lagi. Nah, kita gunakan list coding karena di di artikel yang pertama kita sudah membuat coding yang sama, yaitu coding methods. Kita cukup seleksi saja. Yang ini juga sama. List coding, lalu pilih finding. Oke. Nah, untuk yang artikel yang kedua cukup. Saya lanjutkan ke artikel yang ketiga. Nah, sama saja langkahnya seperti sebelumnya. Saya baca, lalu saya blok, kemudian klik kanan, lalu cukup list coding apabila metodenya sudah pernah dibuat sebelumnya. Oke, lanjut. Oke, untuk artikel yang ketiga sudah cukup. Saya lanjut ke artikel yang keempat. Saya akan baca lagi dari awal. Oke, untuk artikel yang keempat sudah cukup. Saya akan lanjut ke artikel yang terakhir. Saya baca lagi. Oke, ini saya menemukan satu yang cocok masuk ke poin methods. Kita blok, klik kanan, list coding, lalu checklist methods, kemudian oke. Nah, kemudian kita baca lagi seperti itu. Kita baca, blok, kemudian kita buatkan codingnya. Nah, sepertinya ini masuk ke current context. Kita blok, kemudian klik kanan, kita pilih list coding, kita checklist current context-nya. Oke. Bagian ini kita bisa lanjut ke bagian bawahnya. Ini kita bisa masukkan ke research gap. Oke. Nah, ini
Bagian ini membahas tentang metode yang digunakan dalam artikel. Nah, ini juga sama membahas tentang sampelnya, yang mana merupakan bagian dari metode. Oke teman-teman, karena sudah cukup, saya selanjutnya akan pergi ke home, kemudian saya klik codes. Nah, nanti akan terbuka code manager dan bisa kita lihat di sini. Ini angka-angka ini merupakan jumlah berapa banyak codes yang sudah kita buat dari ke-7 poin tadi. Nah, berikutnya saya akan membuat report. Dari codes tersebut. Nah, di sini quotation. Nah, cukup quotation yang perlu kita checklist ya. Lalu kita create report. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini adalah hasil laporan dari analisis kita. Jadi ini bisa kita buat menjadi bahan untuk membuat literature review. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini merupakan poin current context. Terdapat 7 quotation yang telah kita coding tadi. Nah, ini dari Rizky Suharmoko, dari Hardianti, ini dari Hidayati, nah dan sebagainya. Ini juga ada finding terdapat 14 quotation dan seterusnya. Nah, ini kita bisa save, bisa kita save berupa PDF atau Word document. Report. Oke, save. Dan sudah. Nah, adapun kalau teman-teman mau buat seperti yang jaring-jaring itu, teman-teman bisa seleksi di sini yang mana saja, bisa satu atau dua dokumennya, bisa klik klik kanan lalu open network. Nah, kemudian pilih yang mana saja, kita klik kanan, add neighbors, lalu pilih quotation. Oh, quotation terlalu banyak ya, kita pilih yang codes dulu. Nah, tentunya ini opsional teman-teman, seperti itu. Tambahkan quotation. Nah, lalu kita pilih layout, kita pilih tree saja. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, sepertinya sudah cukup tutorial dari saya dalam membuat literature review menggunakan Atlas TI.
Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan. Sekian, sampai jumpa.